Baik, selamat pagi. Kita akan membahas mengenai overview metode statistika. Materi ini merupakan materi pertama yang akan kita bahas untuk MOOC dengan topik metode statistika. Baik teman-teman, apabila teman-teman sudah pernah berkecimpung atau mempelajari mengenai metode statistika ataupun matematika, maka tentu teman-teman akan tidak asing atau bahkan sudah paham karena ada beberapa materi yang dulunya sudah sempat teman-teman pelajari. Sebagai contoh, ketika dulu di bangku sekolah, teman-teman sudah mempelajari mengenai deskriptif statistik. Di antaranya ada metode statistika untuk mencari rata-rata, kemudian mencari nilai tengah, yaitu median, mencari nilai yang paling banyak atau modus, dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk metode statistika sendiri rasanya tidak terlalu sulit, tetapi metode statistika penting untuk dipahami karena hampir semua penelitian di berbagai bidang memerlukan metode statistika. Baik itu yang metode statistika yang sederhana seperti deskriptif statistik maupun metode statistika yang perlu pemahaman lebih lanjut seperti metode statistika inferensia. Baik, tidak perlu lama-lama, kita akan mempelajari beberapa hal seperti metode parametrik dan non-parametrik, kemudian korelasi, metode sampling, dan juga metode regresi. Akan tetapi, metode-metode ini semua nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di materi-materi selanjutnya. Sehingga saya beri disclaimer terlebih dahulu bahwa untuk pertemuan kali ini, teman-teman akan diberikan pemahaman dari sisi luarnya atau secara garis besar untuk beberapa metode ini. Baiklah, yang pertama metode parametrik versus non-parametrik. Apa itu metode parametrik dan apa itu metode non-parametrik? Metode parametrik merupakan metode yang digunakan dengan memperhatikan asumsi distribusi populasi. Kebalikannya, untuk metode non-parametrik, maka dia tidak perlu memperhatikan asumsi distribusi populasi. Biasanya, untuk metode non-parametrik kita bisa sebut sebagai distribution free test. Itu. Kemudian, kapan kita menggunakan metode parametrik dan kapan kita menggunakan metode non-parametrik? Metode parametrik digunakan pada data numerik yang memenuhi asumsi pengujian dan digunakan pada ukuran sampel yang cukup atau berukuran besar. Berapa besar di sini? Biasanya kalau jumlah sampelnya di atas 30, maka dianggap bahwa sampelnya sudah cukup. Dan untuk metode non-parametrik digunakan pada data yang tidak mempunyai distribusi. Ingat, tadi saya sebutkan bahwa metode non-parametrik adalah distribution free test. Yang kedua, digunakan ketika satu atau lebih asumsi pada uji parametrik tidak terpenuhi. Dan yang terakhir, digunakan ketika ukuran sampel cukup kecil atau di bawah 30. Lalu bagaimana memilihnya antara kedua metode ini? Yang pertama, harus mempertimbangkan tingkat efisiensi dan asumsi yang digunakan. Lalu yang kedua, ketika mempunyai data numerik yang telah memenuhi asumsi distribusi, maka metode non-parametrik kurang efisien karena mengesampingkan beberapa informasi data dibandingkan dengan metode parametrik. Kemudian, berikut merupakan contoh metode-metode di parametrik. Untuk mencari, kita bagi menjadi 3. Untuk mencari hubungan, metode untuk mencari pengaruh, dan metode untuk mencari perbedaan. Untuk mencari hubungan, kita mengenal ada korelasi Pearson contohnya, lalu tabel kontingensi, dan juga log linier. Untuk mencari pengaruh, kita bisa menggunakan regresi linear, regresi logistik, regresi probit, regresi tobit. Dan untuk perbedaan, kita akan bisa menggunakan beberapa uji, contohnya uji Z, uji T, ANOVA, dan juga MANOVA. Lalu bagaimana dengan metode non-parametrik? Kita juga bagi menjadi 3, yaitu metode untuk mencari hubungan, metode untuk mencari pengaruh, dan metode untuk mencari perbedaan. Untuk mencari hubungan, kita bisa menggunakan korelasi Rank-Spearman, lalu tabel kontingensi, log linier, dan MDS atau multidimensional scaling. Dan untuk mencari pengaruh, kita bisa menggunakan regresi non-parametrik dengan kernel spline contohnya. Serta kita juga bisa mencari tahu atau menggunakan SVM untuk mengetahui pengaruh antar variabel.
pada metode non-parametrik. Dan yang terakhir, untuk mengetahui perbedaan, kita bisa menggunakan uji Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, serta uji Friedman. Di metode statistika, kita juga mengenal distribusi. Ada dua distribusi yang biasa kita gunakan, yaitu distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Distribusi diskrit kita mengenal Bernoulli, binomial, hipergeometrik, Poisson, dan lain sebagainya. Dan untuk distribusi kontinu, kita mengenal ada distribusi normal, test student, distribusi F, distribusi Weibull, gamma, beta, Cauchy, chi-square, F, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui kapan kita menggunakan uji-uji tersebut, kita bisa menggunakan beberapa teknik untuk melakukan pengujian distribusi. Ada 3 di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah chi-square test, yang kedua melalui Kolmogorov-Smirnov test, dan yang ketiga adalah melalui Anderson-Darling test. Ini ada studi kasus metode non-parametrik. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah jam tidur dapat mempengaruhi frekuensi seseorang terserang penyakit. Setelah mendapatkan data, ternyata frekuensi seseorang terkena penyakit tidak berdistribusi normal. Karena sebagian besar responden sangat jarang sakit, sedangkan beberapa orang lainnya sering merasa sakit, sehingga terdapat outlier atau terdapat skewness. Oleh sebab itu, peneliti tidak dapat menggunakan analisis regresi linear yang mensyaratkan asumsi distribusi normal pada variabelnya, sehingga peneliti dapat menggunakan metode non-parametrik untuk mengetahui hubungan tersebut seperti analisis regresi non-parametrik. Data, kita juga membagi jenis-jenis data berdasarkan beberapa kategorinya. Dalam hal ini kita bagi menjadi numerik dan juga kategorik. Di data numerik kita bagi menjadi data diskrit dan juga kontinu. Contoh untuk data diskrit adalah jumlah pasien tuberkulosis dan jumlah kematian ibu. Sedangkan data kontinu contohnya adalah umur, pendapatan, dan jumlah belajar per minggu. Lalu data kategorik contohnya ada jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan domisili. Skala data kita bagi menjadi 4. Nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal dan ordinal kita bisa kelompokkan menjadi kategorik, dan interval rasio bisa kita kelompokkan sebagai data numerik. Sedangkan korelasi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan kelinieran antara dua variabel. Untuk korelasi kita bagi 2 juga untuk metodenya, metode korelasi untuk data numerik dan juga data kategorik. Untuk data numerik kita bisa menggunakan scatter plot dan koefisien korelasi. Sedangkan untuk metode kategorik kita bisa menggunakan chi-square test. Metode sampling, nah ini metode sampling kita juga membagi menjadi 2, yaitu metode sampling probability dan juga non-probability. Bedanya apa? Metode sampling probability merupakan metode sampling yang semua anggota populasi memiliki probability yang sama untuk dijadikan sampel. Untuk beberapa teknik yang tergolong pada probability sampling diantaranya adalah simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Kebalikannya, untuk yang non-probability sampling artinya tidak semua anggota populasi maksud saya memiliki probability yang sama untuk dijadikan sampel. Contohnya, untuk tekniknya ada convenience sampling, judgmental sampling, purposive sampling, quota sampling, atau snowball sampling. Metode regresi adalah metode yang digunakan untuk mencari pengaruh dan besar pengaruhnya seberapa. Dalam hal ini kita akan bagi menjadi 3. Ada model regresi linear sederhana, model regresi linear berganda, model regresi linear multivariat, dan di luar ini masih banyak. Nah, tapi karena di sini masih pendahuluan akan saya jelaskan secara singkat untuk beberapa metode dan model-model regresi. Nah, nanti kita juga akan mendalami mengenai materi metode regresi linear, sederhana maupun berganda, dan juga model atau metode regresi logistik. Nah, pada metode regresi kita mengenal 2 variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Variabel X kita bisa sebut juga sebagai variabel independen, variabel prediktor, atau variabel bebas. Sedangkan variabel Y bisa kita sebut sebagai variabel dependen atau variabel tak bebas. Gitu.
Baik, itu yang dapat kita pelajari untuk materi pertama. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.